kita panjatkan puja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat bergabung pada kajian online pagi hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai MC dan juga moderator pada kajian online pada pagi hari ini akan menyampaikan kajian tema online pada pagi hari ini, yaitu meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Semoga kajian ini berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salam nantinya. Di sini sebelumnya izinkan saya membacakan peraturan selama kajian online berlangsung, nggih. Yang pertama, untuk setiap peserta atau akhwati fillah dimohon untuk menyalakan kamera atau meng-on-kan kamera jika tidak ada uzur. Dan yang kedua, setiap akhwati fillah dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama kajian online berlangsung. Dan yang ketiga, dimohon untuk raise hand atau mengangkat tangan by Zoom jika ingin bertanya. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, adapun acara yang kita lalui, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kajian online yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Salam Rusyad, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, di sini menginjak acara yang pertama, akhwati fillah sekalian, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, langsung saja kajian online pada pagi hari ini yang bertemakan meraih kemuliaan Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Salam Rusyad. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik, memperhatikan dengan baik apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Salam nantinya dapat kita ambil manfaatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Salam. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim lewat secara virtual. Jadi ini silaturahim virtual namanya. Ya. Dan mudah-mudahan semuanya ini tidak mengurangi apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam rangka saling berbagi, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Kedua, saya mohon maaf mungkin agak terlambat tadi, baru pulang dari masjid karena juga ada tadi tausiah dulu, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan. Saudara sekalian atau saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini, baik dari alumni angkatan 2012 maupun yang lain yang mengikuti acara ini, semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Lailatul Qadar, ini
memang adalah salah satu bagian daripada pembahasan di bulan Ramadan. Karena memang ada kaitannya. Ya. Hanya saja begini, yang perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disengaja tentunya meletakkan malam yang penuh kemuliaan itu di akhir-akhir bulan Ramadan ataupun ada di 10 hari terakhir, dan itu pun Allah tidak memastikan waktunya kapan. Tapi Allah rahasiakan. Hanya Allah lewat lisan Rasulnya memberikan perkiraan. Jadi memberikan perkiraan tentang waktu. Tapi tidak ada kepastian tanggal ataupun jam. Nah, tentu semua ini ada hikmah yang Allah akan jelaskan kepada kita di di balik rahasia Allah tidak tidak menjelaskan waktu pastinya. Sesuai dengan tabiat manusia yang Allah Maha tahu tentang tabiat hambanya, makhluknya manusia ini. Kalau disebutkan waktunya, maka nanti mereka beribadahnya hanya pada waktu itu saja, tanpa memperhatikan yang lain-lain. Tidak disebutkan saja oleh Allah secara pasti begitu, tapi hanya bahasa bangilannya itu ancer-ancernya. Disebutkan Allah, itu saja masih ada sebagian besar manusia aktif ibadahnya hanya pada malam-malam itu, tanpa memperhatikan yang lain. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia adalah sebuah rangkaian yang ada di dalam bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu masuk bagian daripada rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Nah, berbicara tentang kemuliaan malam ini, kita bisa melihat di pertama di surah Ad-Dukhan, di surah Ad-Dukhan ayat pertama sampai dengan ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursalin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Dalam ayat ini Allah tegaskan Hamim. Kita sama-sama mengetahui bahwa Hamim adalah min hurufil muqatta'ah dalam Al-Quran yang makna dan maksudnya hanya Allah yang Maha tahu. Wal kitabil mubin, lalu kemudian selanjutnya Allah bersumpah dengan Al-Quran demi kitab atau Al-Quran Al-Mubin yang
akan menjelaskan. Kitab Al-Mubin, Al-Quran yang akan menjelaskan ini, seperti yang Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, menjadi hudan, petunjuk bagi manusia. Wa hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga bayyinat, dia juga berfungsi bayyinat. Al-Quran menjelaskan al-huda itu. Atau Al-Quran menjelaskan Al-Quran, menjelaskan dirinya sendiri. Karena itu saya masih ingat guru kita semuanya, yaitu Ustadz Ali Garamli, Allahu yarham, selalu mengatakan tafsir terbaik itu adalah Al-Quran sendiri. Itu tafsir Al-Quran bil Quran atau tafsir ayat bil ayat. Itulah tafsir yang terbaik. Nah, karena dia fungsinya mubin, lalu kemudian tadi Allah katakan wa bayyinatin minal huda. Jadi Quran menjelaskan Quran, makna apa yang dimaksud Allah diterangkan di ayat lain. Nah, di ayat ini pun juga Allah sebutkan demikian. Yang akan memberikan penjelasan. Yang Allah sengaja turunkan di syahrul Ramadan. Nah, kapan di syahrul Ramadan itu Al-Quran diturunkan Allah? Nah, kalau dulu masih ingat ketika belajar ilmu tafsir tentang nuzulul Quran, itu ada dibagi dua fase besar nuzulul Quran itu. Fase pertama itu adalah nuzul min lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya. Yang kedua, nuzul min baitil izzah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu fase turunnya Al-Quran. Pertama turun dari Lauhil Mahfuz sekaligus diturunkan ke Baitul Izzah oleh Allah di Sama'id dunia. Baru kemudian fase kedua dari Baitul Izzah itu kemudian diturunkan ke Nabi secara munajjaman, secara berangsur-angsur. Nah, maka ketika Allah mengatakan di Quran tadi di surah Ad-Dukhan ayat kedua, ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, ya, anzalnahu dia siapa? Al-Kitabul Mubin itu. Ya, Al-Kitab Al-Mubin, ya. Allah turunkan kitabnya itu berarti ini mempunyai pengertian secara sekaligus, ya. Bahwa Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah dalam bentuk kitab dan penurunannya itu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'id dunia. Nah, itu menurut penjelasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kapan diturunkan? Fi lailatin mubarakatin. Yaitu di malam yang penuh mubarakah. Di malam yang Allah berkahi. Di surah Al-Qadar Allah tegaskan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, lailatin mubarakatin ini disebut oleh Allah dengan istilah Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar.
Lalu Allah sebutkan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa fadilah, apa keutamaan yang ada di Lailatul Qadar itu? Ya. Apa yang ada di dalam fadilah yang ada di dalam Lailatul Qadar itu? Nah, itu Allah terangkan. Nah, saya ingin bahas dulu kenapa disebut Lailatul Qadar. Ya. Al-Qadar, kalau kita berbicara tentang Al-Qadar, itu kan takdir. Ya. Jadi malam Qadar itu adalah malam takdir, asal artinya begitu. Dan memang demikian. Kalau kita kembali belajar pelajaran Tauhid, ya, mungkin kalian masih ingat pelajaran Tauhid di pesantren, ya, di pelajaran Tauhid kelas 6 itu, di jilid 3, berbicara tentang Al-Qadar. Sebagian ada di kelas 5, lalu dilanjutkan itu di kelas 6, tentang pembahasan Al-Qadar itu. Maka Allah sebutkan di surah Ad-Dukhan, pada ayat yang keempatnya, sebagai penjelasan kenapa disebut Lailatul Qadar, Allah sebutkan di situ. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kalau kita baca dalam terjemahan, maka dalam terjemahan dikatakan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, kalau kemudian kita membaca dalam tafsir-tafsir, di antaranya di dalam tafsir Al-Muyassar, disebutkan di sana pengertian fiha yang disebutkan dalam ayat itu, fiha yufraku kullu amrin hakim, maka di sana dikatakan fiha yuqda wa yufsalu minal lauhil mahfuz ilal kitbati minal malaikati. Kullu amrin muhkamun minal ajali wal arzaqi fi tilkas sana. Nah, itu. Pada malam hari itu disebut Lailatul Qadar itu yuqda. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan. Nah, akan memutuskan takdir atau batasan-batasan Allah yang akan terjadi pada makhluknya. Di mana takdir-takdir yang Allah siapkan dan sudah putuskan Allah untuk makhluknya itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Yuqda wa yufsal, diputuskan di sana dan kemudian diturunkan oleh Allah secara rinci pada malam hari itu min Lauhil Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz. Kepada siapa? Ilal kitbati minal malaika. Ke catatan-catatan malaikat. Kullu amrin muhkamin.
seluruh perkara yang sudah Allah tetapkan akan terjadi pada tahun itu. Nah, jadi kalau dulu kalian masih ingat, itu ada yang disebut maqadirus sunniyah, ya. Takdir dalam setahun, ya. Kalau masih ingat pelajaran pembagian takdir, itu ada disebut maqadir al-ammah, takdir secara umum, ya. Takdir secara umum seperti manusia akan mati, ya, itu namanya takdir qada secara umum. Tapi siapa yang mati tahun 2022? Nah, itu nanti dirinci, ya. Tahun 2022 ini siapa saja yang akan mati? Nah, di situ, ya. Jadi dalam setahun, jadi kalau dari umpamanya Ramadan ini sampai ke Ramadan berikutnya nanti, jadi kalau kita bahasa sederhanakan, di malam Lailatul Qadar kalau kita ambil tahunnya ini, maka di situ nanti akan ada jadwal manusia-manusia yang akan mati dari tahun 2022 sampai tahun 2023, ketemu Lailatul Qadar berikutnya. Nah, itu. Nah, itu takdir sunniyah, ya. Kalau tadi sebutkan bahwa seluruhnya itu pasti mati, kapan? Nah, itu. Maka di Lailatul Qadar itulah makanya Allah menyebutkan qadar, menentukan pada malam hari itu siapa saja. Kullu amrin muhkam. Gitu. Seluruh putusan-putusan yang Allah telah putuskan di Lauhil Mahfuz itu, minal ajal, ya. Baik itu yang berupa ajal, saya contohkan tadi, seluruh manusia akan mati. Tapi siapa saja yang akan mati tahun 2022 sampai 2023 ini. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu Allah bocorkan ke malaikat catatan-catatan. Si fulan tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Allah putuskan itu. Catatannya diberikan kepada al-malaikah, malaikat yang ditugaskan. Begitu juga yang lain-lain, al-arzak, rezeki-rezeki Allah. Semua makhluk Allah pastikan ada rezekinya. Hanya saja Allah tidak menjelaskan kepada kita berapa banyak rezeki yang akan kita dapatkan dalam setahun itu. Nah, di malam qadar itu juga Allah menentukan yufraku. Di situ kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya kenapa Allah sebut dengan istilah Lailatul Qadar. Karena malam hari itulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan seluruh takdir-takdir yang akan berlaku, akan terjadi, akan dilewati oleh seluruh makhluk Allah yang ada di bumi ini. Malam itu Allah putuskan. Jadi disebut Lailatul Qadar. Kalau bahasa lainnya kita bisa artikan bahwa malam keputusan takdir dalam setahun oleh Allah. Ya. Amron min indina. Ya. Itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, urusan itu adalah dari kami. Ya. Putusan-putusan itu adalah dari kami, kata Allah. Inna kunna mursilin. Kamilah yang mengutus rasul-rasul itu, rasul-rasul para malaikat-malaikat Allah untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Ya, yang malaikat maut setelah diberitahu oleh Allah, tahun ini yang akan meninggal si fulan dalam catatan malaikat. Ya. Tahun ini si fulan siapa saja yang dapat rezeki sekian, maka itu diberikan kepada malaikat pembagi rezeki. Begitu juga yang lain-lain. Ya. Makadir, takdir Allah yang lain, termasuk tahun ini siapa saja yang akan menikah. Nah, itu semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah istilah Lailatul Qadar.
Jadi kalau di surah Al-Qadar itu berbicara tentang fadilahnya. Tetapi nama penamaan Lailatul Qadar itu adalah ada di surah Ad-Dukhan itu. Pada fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, di situ Allah yufraku fiha, malam yang Allah putuskan segala takdir-takdir yang akan berlaku dalam tahun itu. Nah, itu Allah kemudian sebut dengan nama Lailatul Qadar. Ya, nama Lailatul Qadar. Nah, kemudian di samping, ya, hanya itu kalau kita lihat di surah di ayat selanjutnya kan, tanazzalul malaikah. Seluruh malaikat-malaikat Allah turun. Ya. Nah, di sini mufassirin tanazzalul malaika itu turun kemana? Dan selama ini seringkali yang kita pahami itu hanya satu, bahwa turun ke bumi. Nah, tanazzalul malaikat Allah turunkan itu dalam pengertian yang lain bahwa seluruh malaikat-malaikat yang ada tugasnya, ada malaikat maut, ada malaikat pembagi rezeki, dan malaikat-malaikat yang lain yang Allah beri tugas itu turun untuk menerima putusan-putusan takdir-takdir Allah yang akan berlaku dalam tahun itu. Tuh. Kemudian tanazzalul malaikatu warruh fiha, bahwa para malaikat juga dan Jibril itu mengawal turunnya Quran Alkitab. Ya. Begitulah kalau melihat di dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal Al-Quran turun pada masa awal turun kan belum berbentuk mushaf, belum disebut kitab. Nah, sebenarnya rahasianya ada di situ, bahwa Al-Quran yang turun pertama kali secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah di Sama'id Dunya itu Allah sebut dengan Alkitab, sudah dalam bentuk kitab. Gitu. Ya, tentu kitab menurut pengertian manusia lah. Yang kita tahu kitab sekarang ya seperti itulah, seperti buku tebal yang terbundal seperti itu, yang itu pemahaman kita seperti itu. Tapi apakah memang begitu Al-Quran? Wallahu alam, itu hal gaib. Hanya Allah yang menyebutkan bahwa begitulah yang disebut kita Alkitab. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya itu tanazzalul malaikati waruh fiha. Dikawal oleh para malaikat-malaikat Allah dan juga oleh Jibril alaihissalam. Itu pengertian pertama daripada tanazzalul malaikatu waruh fiha. Nah, pengertian kedua bahwa tanazzalul malaika sebagai penjelasan terhadap kalimat sebelumnya, bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Disebutkan oleh Allah bahwa Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr itu karena tadi ada tanazzalul malaikati waruhu fiha, bahwa malaikat pada turun pada malam hari itu biizni rabbihim min kulli amr, itu dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Nah, ini. Jadi di samping Allah turunkan takdir-takdir, makadir-makadir tadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu, setelah kemudian Allah sebutkan secara rinci dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, baik itu Al-Quran maupun takdir-takdir Allah tadi. Ya.
Baitul Izzah itu di mana di sama dunia, ya jangan ditanya, itu perkara gaib ya. Kita nggak tahu tempatnya di mana. Itu kita hanya mengimani saja. Nah, bahwa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, setelah kemudian itu turun secara rinci, nah, maka para malaikat Allah ini pun selanjutnya turun ke bumi bersama Jibril, membawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membawa segala urusan, segala takdir-takdir yang Allah sudah sebutkan tadi. Ya. Nah, kalau bahasa kita itu ya, orang-orang yang akan mendapatkan takdir baik, takdir buruk dalam setahun itu ditandai oleh malaikat. Ya. Dalam malam Lailatul Qadar itu. Siapa saja tahun ini? Allah turunkan. Ya. Takdir baik, takdir buruk yang akan kita lewati, nah itu Allah putuskan malam itu, dan malaikat yang bertugas tentang masing-masing takdir putusan Allah itu, nah itu turun juga ke bumi ini untuk sebenarnya menyampaikan, dalam bahasa tabliknya, menyampaikan hal itu kepada pada manusia-manusia itu. Ya, kepada makhluk-makhluk Allah, terutama manusia yang akan melewati takdir-takdir yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Khairum min alfi syahr. Satu malam itu Allah sebutkan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, karena tadi malam itu seluruh makhluk Allah yang dimuliakan Allah, yang mendapat tugas khusus dari Allah, itu Allah turunkan. Memang di dalam membahas tentang khairum min alfi syahr, ya, itu ada sebagian mufassirin menjelaskan bahwa khairum min alfi syahr itu bukan maknanya bahwa amalan yang kita lakukan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dia menjelaskan begitu, tapi maknanya adalah malam itu dinilai oleh Allah khairum min alfi syahr, yaitu adalah karena Al-Quran diturunkan Allah pada malam-malam itu. Nah, maka pendapat yang seperti ini yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali, tidak setiap tahun. Itu. Jadi khairum min alfi syahr itu menurut pendapat ini itu hanya satu kali saja di saat Al-Quran itu turun. Itu. Nah, namun dari sisi yang lain, nanti kita ungkap hadis-hadisnya, umpamanya. Ada yang memahami bahwa khairum min alfi syahr itu adalah bahwa hikmah betul bahwa memang malam yang khairum min alfi syahr itu satu malam. Tapi selanjutnya di setiap tanggal yang pas adanya Lailatul Qadar itu, hikmah yang Allah berikan untuk manusia itu adalah berupa penilaian terhadap amal-amal mereka. Maka pendapat ini mengatakan bahwa amal soleh yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, apakah itu bentuknya salat, zikir, doa, ataupun sedekah, atau amal-amal yang masyru' itu, jikalau kita menunaikan pas pada malam Lailatul Qadar itu, maka nilainya akan berlipat-lipat, yang nilainya itu, andaikan kita sholat tarawih pas Lailatul Qadar datang, maka nilai sholat tarawih kita di situ
lebih daripada 1000 bulan kita sholat tarawih. Di saat kita berzakat malam itu pas Lailatul Qadar, maka nilai sedekah kita bersedekah pada saat itu, maka nilai sedekah kita pada malam hari itu lebih baik dari kita bersedekah 1000 bulan dan seterusnya. Itu yang memahami bahwa itu hikmahnya. Sehingga pendapat ini yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada setiap tahun. Dan tentu yang kita fahami dan kita sependapat adalah menurut pendapat yang kedua ini, karena itu yang kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau memang umpamanya itu tidak ada lagi Lailatul Qadar, tidak akan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tidak akan Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Bahwa carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, hadis Nabi ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada setiap tahun. Yang letaknya pada 10 hari terakhir Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Cuman malam ganjil yang keberapa? Nah, itu rahasia. Nah, diperkuat lagi, kalau yang tadi itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diperkuat lagi dengan riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih tentang pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW, dia katakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadar ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku tahu bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha. Apa yang aku katakan? Atau dalam bahasa kita, doa apa yang saya baca kalau saya tahu bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar? Qal, maka Nabi SAW bersabda, kuli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu. Andaikan Lailatul Qadar itu tidak ada lagi, maka ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya seperti itu, bahwa bagaimana pendapat Anda jika aku tahu bahwa malam ini adalah Lailatul Qadar? Ketika beliau mengatakan begitu, andaikan Lailatul Qadar itu tidak akan terjadi, pastilah Nabi menyanggah itu. Ya. Pastilah Nabi menyanggah dan tidak akan memberikan jawaban. Nah, tapi dengan Nabi memberikan jawaban, itu sekaligus pengakuan dari Nabi bahwa Lailatul Qadar itu masih ada. Ya. Lailatul Qadar itu masih ada. Nah, meskipun memang di situ berselisih lagi bahwa ada yang menyebutnya itu hikmahnya katanya. Nah, tapi kita kembalikan saja kepada zahir nas, ya, yang kaidah yang kita pahami selama ini, bahwa lebih baik kita berpegang kepada zahir nas daripada kita menafsirkan tanpa kita memiliki dalil yang jelas. Lebih selamat kita kembali kepada zahir nas. Zahir nasnya menyebut Lailatul Qadar. Bahwa Lailatul Qadar, Nabi tidak menyebut hikmah Lailatul Qadar, tapi Nabi sebut Lailatul Qadar. Dan apa yang disebut oleh Nabi tadi, taharrau Lailatul Qadri, Nabi jelas menyebut Lailatul Qadar. Kemudian takrir Nabi kepada Ibunda Aisyah itu
ketika dia katakan, bagaimana pendapat Anda jika aku tahu tentang malam ini, malam Lailatul Qadar? Dan dengan beri jawaban doa Allahumma innaka afu. Ini doanya sekarang jadi berubah itu ya. Ya, berubahnya bagaimana? Berubahnya doa menjelang buka. Nah, itu kan sering masjid-masjid pasti itu. Allahumma innaka afu. Nah, itu. Nah, atau di masjid-masjid yang menjelang di terawih, sela-sela terawih itu biasanya itu dibaca. Berubah tempat. Padahal doa itu adalah doa untuk dimana kala kita tahu di Lailatul Qadar. Artinya dari jawaban Nabi itu mempertegas bahwa Lailatul Qadar itu masih ada. Ya, Lailatul Qadar itu masih ada. Bukan tidak ada, masih tetap ada. Nah, kemudian ada dialog ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini menurut penelitian saya itu berderajat hasan lidatih, bersumber dari sahabat Marsad bin Abdullah Az-Zamani. Maaf, ini Marsad ini seorang tabi'in, bukan sahabat. Dia bercerita, dia pernah bertanya kepada Abu Zar, sahabat Abu Zar, tentang Lailatul Qadar. Itu ya katakan, kata Abu Zar, tabi'in tadi, kultu kunta sa'alta Rasulullah an Lailatul Qadar. Apakah dulu Anda pernah bertanya kepada Rasulullah tentang Lailatul Qadar? Qala, Abu Dzar menjawab, ana kuntu as'alan nasa anha. Saya pernah juga bertanya tentang itu, orang-orang bertanya tentang hal itu. Yaitu, qultu, aku tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni an Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Lailatul Qadar. Afi Ramadana hiya au fi ghairi. Apakah Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Qala bal hiya fi Ramadan. Beliau sebutkan, jawab, Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Lalu sahabat Abu Dzar bertanya lagi, fakultu takunu ma'al anbiya imakanu fa idza kubidu rufi'at am hiya ila yaumil qiyamah. Apakah Lailatul Qadar itu ada hanya bersama para nabi? Ketika para nabi itu sudah tidak ada, maka Lailatul Qadar juga sudah tidak ada. Am hiya ila yaumil qiyamah, ataukah Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat? Qal, Nabi menjawab, bal hiya ila yaumil qiyamah. Dia adanya sampai kiamat. Nah, berarti ada setiap tahun. Nah, lalu Abu Dzar itu kalau bertanya ke Nabi sama dengan Hudzaifah, rinci pertanyaan. Ayu Ramadan hiya? Di bulan Ramadan manakah adanya? Lalu Nabi mengatakan iltamisuha fil ashril awal wal ashril awakhir. Kalian cari di 10 hari pertama dan 10 hari terakhir. Kemudian Abu Dzar bercerita, "Tsumma haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddasa tsumma tabaltu ghaflatahu qultu."
Kemudian Rasulullah SAW berbicara yang lain, dan terus banyak yang beliau sampaikan. Kemudian kata Abu Dzar, saya pura-pura lupa kemudian. Fakultu, saya bertanya lagi, fi ayil ishrain. Iya. Wahai Rasulullah, di 2/10 yang mana adanya? Tadi kan Nabi jawab, cari di 10 pertama dan di 10 kedua. Nah, Abu Dzar ingin tahu. Ketika Nabi berbicara yang lain, setelah Nabi diam, ia pura-pura lupa. Dari 2/10 itu, 2/10 yang mana Rasul? Qal, Nabi menjawab, ittabi'uha fil ashril awakhir. Cari pada 10 hari yang terakhir. La tas'alni an syai'in ba'dah. Kamu jangan tanya lagi sesudah itu. Nah, itu apa namanya? Nabi tutup dengan itu karena Abu Dzar terus mengejar dengan pertanyaan. Dalam riwayat itu disebutkan Nabi setelah menegur Mu'adz, jangan tanya lagi sesudah itu, Nabi bercerita lagi. Terus Abu Dzar mengatakan, saya pura-pura lupa lagi untuk mempertegas. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aqsamtu alaika bihaqqi alaika. Ya. Lama akhbartani fi ail ashar hiya. Lalu Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, saya bersumpah alaika bihaqqi, tentang hakku kepadamu untuk mendapatkan penjelasan. Jelaskan kepadaku tentang di malam terakhir itu, 10 hari terakhir itu di mana? Nah, ini Abu Dzar ngejar gitu ya. Qal, maka Abu Dzar mengatakan, faghadiba alayya ghadaba, maka Rasulullah sangat marah kepadaku. Lam yaghdab mithlahu mundu sahibtuhu. Saya tidak pernah melihat beliau marah seperti itu sejak aku menjadi sahabat beliau. Qal, lalu beliau mengatakan, iltamisu fis sab'il awakhir. Cari saja di as-sab'il awakhir. Di ganjil-ganjil terakhir. Sabil akhir itu disebutkan 21, 22, malam 21, 23, 25, kemudian 27, 29. Disebut sab'al awakhir. Ya. Di sisa 7 hari terakhir. La tas'alni in syai'in ba'da. Kamu jangan tanya lagi sesudah itu. Nah, dari riwayat-riwayat tadi kita semua bisa menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu masih ada. Masih ada adanya di bulan Ramadan di setiap saat. Itu. Di setiap waktu yang ditetapkan Nabi tadi, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tadi juga di hadis Aisyah itu sudah ada sesuatu yang kita lakukan di saat ada Lailatul Qadar. Di antaranya adalah berdoa. Ya. Di antaranya adalah berdoa. Ya. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maupun tentunya juga adalah doa-doa yang lain. Nah, kemudian banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan berbicara tentang Lailatul Qadar ini. Yang pada intinya semua bahwa tanggal kepastian tanggal berapa adanya Lailatul Qadar itu tidak ditentukan oleh Rasulullah. Tanggal kepastiannya. Ya. Hanya saja tadi diputuskan bahwa adanya itu di malam ganjil. Nah, malam ganjil tinggal kita menghitung. Nah, lalu mungkin terjadi ya pertanyaan, kan tahun ini kaum muslimin Indonesia terbagi dua puasanya. Ada yang mulai Sabtu, ada yang mulai Ahad. Lalu malam ganjilnya yang mana? Gitu. Nah, tidak perlu bingung, malaikat tidak akan bingung. Ya.
hitung malam ganjil itu sesuai dengan kapan Anda mulai puasa. Itu aja. Ya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Walaupun demikian, ada juga beberapa ciri yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, di samping tadi disebutkan tanggalnya, tetapi tidak dipastikan, hanya Rasul diantaranya menjelaskan tanda-tandanya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis 762, Tahqiq Fuad Abdul Baqi, cetakan Darul Fikr ya. Itu 6 di 7, bisa jadi beda cetakan, pasti beda nomor. Nah, di salah satu riwayat itu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepada kami annaha tatlu'u yauma idzin la syu'a alaha. Bahwa tanda yang diberikan Rasulullah itu, Rasulullah pernah memberitahu kepada kami bahwa matahari pada hari itu terbit tanpa pancaran sinar. Ya. Artinya, kalau matahari itu, malam Lailatul Qadar itu ada pada malam harinya, maka Lailatul Qadar siang itu, di pagi hari ketika matahari terbit, tidak langsung memancarkan sinar. Yang biasanya matahari ketika terbit begitu keluar, langsung memancarkan sinar. Ini tidak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, sumbernya dari sahabat Ubay bin Ka'ab, dia katakan, tadzakar ashabu Rasulillah Lailatul Qadar. Para sahabat Rasulullah SAW pernah bermudzakarah, berdiskusi tentang Lailatul Qadar. Faqala Ubay, lalu Ubay mengatakan, ana walladzi la ilaha ghairuhu a'lamu ayya lailatin hiya. Lalu Ubay berkata, saya demi yang tidak ada yang berhak diibadahi selain dia, a'lamu, lebih tahu ayyu lailatin hiya, di malam apakah dia. Hiya lailah allati akhbarana biha Rasulullah, yaitu di malam yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kami. Di antaranya ada Lailata sab'in wa ishrina tamdi min Ramadan, yaitu di malam 27 dari bulan Ramadan. Nah, jadi ada yang menyebut malam 27. Wa innahu dzalik, wa ayatu dzalik, dan tandanya itu, anna syamsa tusbihul ghada
mintil kalailati, bahwa matahari di pagi harinya, keesokan harinya itu tarakraku, ya, disebutkan dengan terbit esok pada malam hari. Tarakraku laisa laha syu'a, terbit bulat tanpa pancaran sinar. Nah, itu di malam harinya itu begitu. Siang harinya demikian, matahari adanya seperti itu yang diceritakan. Kemudian ada juga riwayat dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an dengan derajat hasan. Ya. Walaupun ini derajat hasannya paling rendah. Ya, bahkan ada yang cenderung mendhaifkan, tapi menurut ilmu yang saya miliki itu masih bisa menjadi hasan lidatih dengan tingkat paling rendah. Bahwa sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi, Lailatul Qadar itu adalah pada 10 hari tersisa, 10 hari terakhir. Mangqamahunna ibtigha'a hisbatihinna. Barang siapa yang beribadah pada malam hari itu, isbatihinna, dengan mengharapkan redha dari Allah di malam hari itu, fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu dan yang akan datang. Wa hiya lailatu witritis in au sab'in au khamisatin au salisatin au akhir lailatin. Dan dia itu adalah di malam witritis in, malam ganjil yang sisa 9. Berarti itu adalah di malam ke-21. Au sab'in, atau di malam yang tersisa 7 hari, malam 23. Au khamisatin, atau di malam yang tersisa 5, malam 25. Au salisatin, atau di malam yang tersisa 3 hari, yaitu malam 27. Au akhiri lailatin, atau dia berada di akhir. Akhir itu tentu 29. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, inna amarata lailatul qadar. Nah, ini tanda-tandanya. Sesungguhnya di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu annaha safiyatun baljatun. Bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu pada malam hari itu adalah cerah dan terang. Ka'anna fiha qamaran sati'an. Seakan-akan ada bulan yang bersinar. Sakinatan sajiatan. Suasana terang dan sunyi. La barda fiha wala har. Udara tidak dingin dan juga tidak panas. Udaranya segar. Wala yahillu liqaukabin ayyurma bihi fiha hatta tusbiha. Tidak ada bintang yang dilemparkan pada malam itu sampai pagi hari. Wa inna amarataha, dan di antara tanda-tandanya lagi, anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan, bahwasanya matahari pada pagi harinya takhruju mustawiyatan, ia terbit
bulat, mustawiyah, laisa laha syu'a, tanpa pancaran sinar, mislal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam purnama. Nah, itu tanda-tanda rinci yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li dzatihi, dengan derajat paling rendah tadi. Nah, jadi intinya kalau kita ingin meraih berkah, rahmah, kemuliaan di Lailatul Qadar, maka siapkan diri kita untuk mencari taharrau Lailatul Qadar tadi di malam ganjil di 10 hari terakhir dengan memperhatikan tanda-tanda yang disebutkan tadi. Ya. Perhatikan tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi tadi. Yaitu ada di tanda di malam hari, di antaranya tadi disebutkan bahwa suasana cerah pada malam hari itu tentu saja ini tetap akan mengikuti kondisi alam. Kalau musim hujan ya tentu tidak akan nampak itu. Tapi kalau kemarau maka itu akan bisa dipelajari. Ya. Terang, cerah, kemudian sakinatan saja, suasananya sunyi senyap. Nah, tentu ini juga akan dirasakan bagi yang tempat tinggalnya jauh dari keramaian. Ya. Kalau tempat tinggalnya di samping pasar, ya, yang 24 jam rame, ya tentu tidak bisa merasakan itu. Ya, kalau tidak betul-betul memperhatikan. Ya. Nah, begitu juga kondisi udara tadi segar, kemudian di waktu cerah, kalau biasanya kita melihat ke bintang, di waktu di malam ketika cerah itu kita melihat ke bintang itu biasanya tiba-tiba ada seperti bintang yang jatuh atau terlempar. Nah itu malam hari itu tidak ada yang seperti itu. Nah, itu tanda di malam hari. Kemudian ada tanda di pagi hari, artinya kalau pagi hari ini kan sebenarnya tidak terlalu penting karena sudah lewat. Kalau malam Lailatul Qadar datang, maka matahari pagi hari ini terbit dengan tadi bulat tanpa cahaya. Nah itu. Nah, pada intinya tadi bersungguh-sungguhlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, bahwa ketika di akhir Ramadan itu justru beliau lebih bersungguh-sungguh beribadah dibanding dengan hari-hari lain. Bahkan di hari-hari lain Nabi tidak membangunkan istri-istri untuk beribadah, istrinya beribadah. Maka kalau di 10 hari terakhir itu beliau membangunkan untuk beribadah di 10 hari terakhir itu. Nah, bahkan disebutkan bahwa riwayat Aisyah itu kan syaddami zarahu. Beliau sangat bersemangat beribadah di hari terakhir. Nah, inilah rahasianya kenapa justru Lailatul Qadar itu ditaruh oleh Allah di akhir. Karena kalau tidak, dalam secara real kita lihat bahwa kebiasaan umat Islam terutama kita di Indonesia itu ramenya di pertama, terus ke sana semakin bertambah, semakin tersisa sedikit bulan Ramadan itu sholat tarawihnya juga semakin maju gitu. Ya, bukan semakin mundur tapi semakin maju sholat tarawihnya itu ibadahnya. Jadi semakin semangat ibadahnya itu loyo. Nah, justru Allah meletakkan di akhir ini agar kita bersemangat lagi. Ya. Jadi kalau memang kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu sebenarnya intinya setiap malam ganjil itu begadang beribadah kepada Allah. Ya, mulai dari awal. Karena yang disebut malam itu kan mulai dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Karena di Quran disebut oleh Allah salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar sodik. Nah, itu waktu datangnya. Nah, ada juga kekeliruan di masyarakat itu dianggap Lailatul Qadar ini adanya di tengah malam. Ya. Sehingga banyak
Itu tengah malam juga ada ada semacam keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu datangnya ke masjid. Sehingga biasanya di beberapa tempat atau bahkan rame itu biasanya jam 12 malam pukul 00 itu pada datang ke masjid. Nah, itu. Saya ingin juga menjelaskan dalam hadis yang riwayat Imam Muslim, ada juga riwayat Imam Bukhari itu. Nabi mengatakan, "Wa man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ada yang memahami bahwa qama di situ salat tersendiri. Jadi salat Lailatul Qadar yang katanya minimal 2 rakaat. Rakaatnya tidak terbilang. Sehingga ada yang melakukan ibadah khusus salat Lailatul Qadar kalau di malam ganjil itu. Nah, ada yang melakukan salat taubat, ada yang melakukan salat tasbih, itu biasanya begitu di malam-malam ganjil. Nah, saya ingin mengatakan bahwa semua jenis-jenis salat ini, salat Lailatul Qadar, salat tasbih, salat taubat, semuanya tidak ada hadisnya yang sahih. Itu. Semua tidak ada hadisnya yang sahih. Kalau menurut para ulama, baik itu Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan lain-lainnya dalam mensyarah hadis, man qama Ramadan itu maknanya adalah tetap qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan yang dilakukan di pas Lailatul Qadar itu maknanya mendapatkan nilai 2 kali lipat daripada biasanya. Karena di biasanya itu sudah ada juga man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu kemudian ada lagi kalau pas malam Lailatul Qadar dilakukan, maka itu dapat lagi. Makanya kalau dalam hadis tadi ada satu kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Itu wa ma ta'akhkhara. Untuk Lailatul Qadar itu diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, para syarihul hadis, ya, musyarrihin itu mensyarah hadis itu demikian, tidak menyebut adanya salat khusus yang disebut 2 rakaat, apalagi disebut salat Lailatul Qadar. Kalimat-kalimat salat Lailatul Qadar itu tidak dijumpai, atau salat khusus berkaitan dengan Lailatul Qadar semuanya. Kalau salat khusus Lailatul Qadar itu hadisnya maudhu, palsu, la aslalah. Kemudian tadi ada juga yang sering melakukan sholat taubat, sholat itu juga tidak ada dalil-dalilnya seperti itu. Yang intinya adalah ibadah yang masyru'. Makanya dari awal saya katakan ini ibadah yang masyru'. Ya, qiyamul Ramadannya dilakukan. Panjangkan aja qiyamul Ramadan. Ya. Baca 1 juz dalam sholat. Ya. Itu sekarang kan ada Quran tahajud itu ya. Itu aja dipanjangkan. Atau malam itu berzikir, ya, beribadah yang lain. Tidak mesti harus sholat. Ya, tilawatul Quran, tadarus, itu yang dilakukan. Nah, kemudian tadi waktunya itu terbentang dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka di situ disebutkan bersungguh-sungguhnya itu di situ. Nah, jadi kalau memang kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan fadilah itu, maka kuncinya satu. Setiap malam ganjil jangan tidur sampai terbit masuk waktu sholat subuh. Ya. Dalam arti jangan tidur itu bukan begadang tanpa sia-sia. Beribadah di setiap itu. Apalah. Ya bukan berarti terus kita ya pasti ada jeda, ada makan, ada apa. Itu tapi itu. Kalau kita bisa lakukan itu, insya Allah bisa meraih berkah daripada Lailatul Qadar yang Allah berikan tadi. Dan dikala kita beribadah di situ, di samping ada nilai khairun min alfi syahr, juga di sana ada yang disebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan juga wa ma ta'akhkhar. Yang ke semua rangkaian ibadah itu dari awal sampai akhir bulan Ramadan, kalau kita simpulkan seluruhnya mengandung
pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, juga ada tambahan nilai pahala dari Allah. Semuanya itu berujung akan mengantarkan kita kepada tujuan ibadah di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang muttaqun. Karena tidak akan bisa orang itu menjadi muttaqun kalau masih banyak dosa-dosa yang menempel dalam dirinya. Apalagi kalau ada dosa besar, maka perlu ditaubatkan dan kemudian beristighfar yang banyak. Nah, itu barangkali tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan bisa mendapatkan berkah daripada Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Itu tentu saja harus berusaha semaksimal mungkin seperti yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu barangkali anak-anakku dan semua yang mengikuti acara ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, tafadhol. Oke, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Apa yang sudah disampaikan Ustadz, mengingat-ingat kembali materi pelajaran yang sudah pernah kita lalui waktu di pesantren. Baik teman-teman, untuk menginjak acara yang ketiga, yakni tanya jawab, barangkali dari teman-teman atau akhwati fillah sekalian ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Salam, monggo bisa raise hand ataupun by chat di Zoom ini. Monggo, Mbak Bunga. Barangkali mau tanya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya berikan 3 kesempatan penanya, karena mengingat waktunya sudah mau pukul 7. Monggo, yang mau tanya bisa chat ataupun raise hand, menyalakan mikrofon. Keju mau tanya. Oh, boleh, monggo. Ini Ustadz dari Bunga Sarah. Bismillah Ustadz. 2012. Mbak Bunga. Berbunga. Bismillah Ustadz mau tanya nih Ustadz ya. Kan tadi banyak diterangin tentang Lailatul Qadar. Salah satunya kan datangnya di masjid ya Ustadz ya. Nah, ini tuh mau didiskusikan gini Ustadz. Kan kita ini para, terutama saya lah ya, ibu-ibu yang memiliki anak-anak, itu sekiranya ketika 10 hari terakhir, tipsnya apa Ustadz untuk para ibu yang memiliki anak kecil-kecil nih Ustadz, yang nggak semua masjid bisa open untuk anak-anak kayak gitu Ustadz. Kan sebenarnya kita tuh pengen banget ya itikaf sama suami sama-sama di masjid gitu ya. Cuman karena mungkin terkendala rempong dengan anak-anak itu tadi, tipsnya apa ya Ustadz ya gitu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Ini Bunga salah dengar nih penjelasannya tadi. Gimana Ustadz, salah dengar gimana? Ya, jadi saya katakan tidak. Saya tadi itu membantah pendirian pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya ke masjid. Ya, tidak. Lailatul Qadar itu ada juga ke rumah. Aisyah radhiyallahu anha tadi, dalam pertanyaan Aisyah tadi itu, kan tidak ada istri Nabi ke masjid itu selama beliau masih hidup kan. Nah, istri Nabi itu baru pada itikaf setelah Nabi tiada. Nah, maka mereka itu beribadah di rumah. Nah, dari pertanyaan Aisyah tadi, bagaimana kalau saya tahu lalu Nabi ajarkan doa, itu kan berarti Lailatul Qadar itu juga bukan hanya ke masjid, tapi ke seluruh alam, tanazzalul malaikati wardu. Nah, jadi makanya saya katakan tadi
ada yang berpendapat bahwa hanya ke masjid. Itu pendapat yang keliru, sehingga orang berbondong-bondong ke masjid. Tidak, ya. Jadi dimanapun, nah bagi yang punya anak-anak kecil ya sudah di rumah aja. Tuh Aisyah nggak pernah ke masjid itu di 10 hari terakhir. Di rumah aja dia nunggu gitu. Ya. Nah, jadi kuncinya di situ, beribadah aja di rumah. Ya, kalau anaknya lagi rewel, itu niatkan lagi mendidik anak ibadah, itu kan bagian dari itu. Doakan anaknya menjadi anak soleh pada saat itu. Ya, mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar doanya dikabulkan Allah, anaknya betul-betul jadi anak soleh. Jadi jangan ketika anaknya rewel, ini anak rewel banget sih, jangan begitu, biarin aja lah itu. Namanya anak pasti rewel gitu ya. Ya, ini ibunya juga dulu rewel kayak gitu, itu kecil gitu ya. Nah, tadi biasa begitu. Nah, udah ibadahnya di rumah, ya ibadahnya di rumah, yang ngaji, di apa itu ya. Ya kalau memang bisa istilahnya apa tadi, sholat ya untuk ibu-ibu umpamanya, ya sholat qiyamul Ramadannya itu jangan langsung dihabiskan gitu ya, dicicil-cicil gitu supaya sampai tengah malam gitu ya. Ada habis Isya, ya udah mungkin tilawah dulu. Nah, baru nanti sholat lagi qiyamul Ramadan, setelah itu zikir lagi, nanti terus begitu baru sampai selesai gitu. Kan tidak harus dilakukan sekaligus. Yang kalau Nabi praktekkan kan begitu ya, kadang ya walaupun memang kadang sekaligus Nabi, tapi justru Nabi sekaligus itu jarang. Nah, beliau justru santai melaksanakannya. Nah, jadi supaya itu nyantol. Jadi kalau kita beribadah qiyamul Ramadan kita lakukan, apakah terserahlah itu kan versinya banyak macam sholatnya Nabi. Ya mau itu yang 4-4, mau yang 2-2, macam-macam lah. Ya sudah cara-cara yang sudah kalian sudah pelajari semua. Tinggal milih sajalah caranya di situ. Nah, dipanjangkan sholat itu ya. Sholat Isya, sudah sholat Isya, Ba'diyah, setelah itu mungkin tilawah, itu kan bisa sampai kemudian bacanya nanti panjang-panjang, bisa saja. Jadi tidak harus ke masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Di rumah pun bisa. Intinya siapa yang beribadah di malam hari itu dimanapun, ya beribadah malam hari itu dimanapun, di rumah kah atau di tempat lain kah dia beribadah, maka dia akan dapat nilai daripada Lailatul Qadar itu. Nah, begitu insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bunga atas pertanyaannya dan juga Ustadz Salam. Jawabannya luar biasa. Ini Ustadz ada 2 penanya lagi by chat Zoom dari Ukhti Rihla. Yang pertama, apakah boleh Ustadz jika setelah taraweh dan witir lalu sholat malam tanpa witir? Seperti itu. Iya, masih ingat pelajarannya dulu di pesantren kali. Kayaknya sudah lupa itu. Ya, ya, qiyamul Ramadan. Kalau kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sholatnya Nabi 4-4, itu kan disebutkan bahwa sholatnya Nabi itu fi Ramadan wa ghairih. Ya, sholatnya Nabi di luar bulan Ramadan itu dan di luar bulan Ramadan itu sama. Kalau riwayat Imam Muslim itu ada, ya. Jadi sholatu Rasulillah fi Ramadan wa ghairihi sawaun, ya. Itu saya baru menemukan di riwayat Imam Muslim ada itu. Sama. Artinya apa sama? Berarti qiyamul Ramadan di bulan Ramadan itu disebut qiyamul Ramadan, di luar Ramadan namanya macam-macam. Ada disebut qiyamul lail, salat malam, ada juga disebut, ada kalau istilahnya itu ada qiyamul lail, ada salatul lail. Al-Quran menyebut fatahajjat bihi dengan nama tahajud. Kalau dalam hadis kan itu ada salatul lail, ada qiyamul lail, bahkan ada dengan nama witir. Ya, disebut witir dalam arti umum karena kan ganjil 11 itu. Jadi artinya kalau seorang itu sudah melakukan taraweh bahasa kita ini, karena itulah yang membuat kita jadi masalah, karena kita robah maknanya. Taraweh itu bukan dari hadis, ya. Nggak ada hadis menyebut taraweh. Yang ada itu qiyamul Ramadan. Jadi istilah taraweh itu hanya judul bab saja. Judul bab yang ada di Sahih Bukhari yang
menurut para ulama memang Imam Bukhari yang pertama kali menggunakan istilah at-tarawih itu, ya, dari rawaha yurawwihu. Tapi Imam Bukhari juga di dalam menyebut tarawih itu menggunakan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha itu. Hanya beliau beri nama. Jadi itu ijtihad dari Imam Bukhari. Tapi kalau nama dari hadis itu tetap aja Qiyamul Ramadan. Artinya itu adalah satu sholat dengan nama yang banyak. Itu. Sehingga kalau kita sudah melakukan sholat Qiyamul Ramadan, ya, maka kita tidak boleh lagi melakukan sholat-sholat yang sama. Ya. Nah, kita kan dilarang. Ya, Rasulullah melarang kita melakukan sholat, satu jenis sholat dalam sehari itu 2 kali dengan sengaja, tanpa alasan. Ya, itu dilarang, melakukan double. Untuk sholat malam, Nabi sebutkan, la witroni filailatin. Tidak ada witir 2 kali di satu malam. Nah, witir di sini makna khusus bisa makna am gitu. Kalau dibawa kepada makna am tadi ya masuk semuanya. Ya sholat malamnya, ya sholat witirnya masuk di situ. Nah, maka kalau kita sudah sholat tadi sudah lengkap, ya sudah lengkap 11, ya sudah tinggal itu sudah tidak ada lagi sholat itu. Ya. Nah kalau toh kita mau sholat yang lain, bisa sholat sunnah yang lain apa? Sholat sunnah wudhu, sholat zuhur, ya. Nah, wudhu begitu kita batal. Ya itu kalau itu ada kan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, tapi dia sholat tersendiri. Nah, jadi intinya kalau sudah qiyamul Ramadan, ya sampai terakhir witir sudah dilakukan, maka tidak boleh lagi karena sudah witir yang saya maksudkan sudah sampai genap 11, kecuali kalau belum genap silakan aja, ya baru makanya saya katakan tadi dicicil-cicil sholatnya kalau supaya panjang nggak ada masalah, 2 dulu, nanti 2 lagi atau 4 dulu, nanti baru 4 lagi, baru 3, itu terserah, biar panjang waktunya, tidak dikerjakan sekaligus itu. Nah, tapi kalau sudah semuanya di awal dikerjakan, maka tidak ada lagi syariatnya kita sholat lagi di malam hari itu. Demikian gitu. Oke, baik Ustadz. Terima kasih banyak. Jadi pada intinya sholat malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu sama halnya dengan sholat Qiyamul Lail yang kita laksanakan di non bulan Ramadan. Hanya saja istilah tarawih itu hanya judul bab. Dan satu sholat dengan nama yang banyak, kita dilarang melakukan 2 sholat yang sama dengan sengaja. Baik Ustadz, untuk pertanyaan yang ketiga, ini sebenarnya sudah terjawab dari pertanyaan yang kedua dari Zahra. Afwan Ustadz, sholat tahajud di waktu Ramadan, bagaimana Ustadz pelaksanaannya? Mungkin sudah terjawab dari pertanyaan yang kedua itu ya Ustadz. Ya, tidak mengapa begini, karena itu pertanyaannya kaifiyah. Ya. Kaifiyah. Jadi kalau saya tahajud di Ramadan berarti kan cuma nanya qiyamul Ramadan. Kaifiyahnya bagaimana? Kan gitu. Nah, yang jelas itu yang hadis Aisyah yang muttafaqun alaih. Di kan pertanyaannya, kaifa kana sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana wa ghairihi. Kan gitu. Bahwa bagaimana cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, itu kan pertanyaannya kaifah, berarti kaifiyah. Tata cara. Nah, tata cara kaifiyah itu dulu, itu titik yang harus kita pahami dulu. Lalu kemudian Aisyah menjelaskan, berarti jawaban Aisyah berikutnya itu adalah sudah berbicara tentang kaifiyah, tentang tata cara sholat Nabi. Yang tentu saja itu secara global. Maka Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala ihda asyarata rakaatin fi Ramadana wala ghairihi. Pertama, Aisyah menjawabkan tentang jumlah. Rasulullah tidak pernah melakukan lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat.
falatas an husnihinna wa tulihinna. Ya. Jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Aisyah tidak berbicara lagi Rasul ruku mulai takbiratul, itu otomatis tidak lagi Aisyah jelaskan begitu, karena orang sudah mafhum yang namanya sholat itu pasti ada takbiratul ihramnya, ada rukunya, ada sujudnya. Itu tidak perlu lagi. Tetapi yang ingin Aisyah jelaskan penetapannya di situ, bahwa yang Nabi lakukan 4 rakaat langsung. Lalu setelah itu summa yusalli arba'an, salat lagi 4 sama falatas alang husni wa tulihinna. Lalu kemudian berbicara lagi summa yusalli salasa. Nah, lalu beliau lakukan 3 rakaat, jadi 4, 4, 3. Itu salatnya Nabi di bulan Ramadan. Itu yang afdal kita lakukan. Saya tidak mengatakan yang lain tidak boleh, tapi yang afdal itu adalah 4, 4, 3. Ya. Nah, kenapa saya katakan yang lain boleh? Jadi khusus di bulan Ramadan yang afdal itu 4, 4, 3. Nah, 4, 4, 3 ini apakah boleh di luar Ramadan? Boleh, karena ada kalimat tadi fi ghairihi. Ya. Jadi 4, 4, 3 itu dilakukan juga oleh Nabi di luar bulan Ramadan. Nah, tetapi kalau di dalam bulan Ramadan, Nabi lebih mengkhususkan kepada 4, 4, 3. Itu. Nah, bukan berarti yang lain tidak boleh, ya saya katakan begitu. Tapi yang afdal itu ini. Kenapa? Dalil lain. Yang penting ini kalau kita beribadah itu harus ada dalilnya, gitu ya. Lalu kalau yang lain saya pakai bagaimana dasarnya? Saya sebutkan tadi ada riwayat Imam Muslim. Dan Nabi mengatakan bahwa sholatnya Nabi SAW di bulan Ramadan dan di luar itu sama, ya, sama. Berarti dari kata sama itu maka boleh juga yang tadi yang 2, 2, 2 itu. Ya. Pokoknya jumlahnya 11 gitu. Nah, pokoknya jumlahnya 11. Bagaimana praktek Nabi di luar bulan Ramadan? Nabi banyak prakteknya. Ada 4, kemudian 4, kemudian 5, ya. Baru kemudian 2. Nah, itu 4, 5, 2, witirnya tengah, kan itu. Ada lagi 9, 2. Nah, kan seperti itu. Macam-macam. Nah, itu. Nah, tapi untuk di bulan Ramadan yang Aisyah katakan tadi, maka Nabi mengutamakan, beliau menggunakannya itu yang 4, 4, 3. Itu yang afdal. Nah, jadi begitu. Kalau pertanyaan tadi kaifiyah, maka saya jawab dengan hadis Aisyah yang juga sudah berbicara tentang kaifiyah sholatnya Nabi di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Ustadz boleh nambah satu lagi ya pertanyaan. Ini sudah angkat tangan dari Kak Amel. Monggo Kak Amel, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa dinyalakan mikrofonnya. Terima kasih Adik Wahyu. Ustadz, Assalamualaikum. Ini saya mau tanya tentang iktikaf, Ustadz. Untuk iktikaf untuk orang yang sudah janda, itu apakah boleh iktikaf di masjid, Ustaz? Apa nggak ada larangan? Karena kan sudah janda, ada yang mendampingi. Terus anak-anaknya juga nggak ada yang bisa mendampingi, Ustaz. Kalau semuanya beliau sendiri yang iktikaf, apa boleh ya? Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Baik. Iktikaf para janda itu menjadi ijma sahabat, ya. Itu apa dasarnya ijma'nya sahabat? Para istri Nabi iktikaf sepeninggal Nabi. Itu. Ya. Jadi itu dibenarkan. Ya. Istri Nabi kan janda semua itu setelah Nabi tidak ada kan? Masa ada yang nggak janda? Semua janda semua istrinya Nabi 9 tuh. Ya. Nah, mereka itu pada iktikaf sepeninggal Nabi SAW. Nah, tentu saja begini, harus diperhatikan masjid yang ditempati itu tentu yang harus jauh daripada fitnah. Ya, kalau kita contohkan seperti di Bangil umpamanya Masjid Manarul Islam itu kan bagus, ya, di belakang di atas itu untuk perempuan, jadi tidak terjadi ikhtilat itu. Ya, jadi boleh saja itu untuk beriktikaf di masjid yang pastinya dipastikan bahwa di situ
aman, tidak terjadi fitnah, tidak akan menimbulkan ikhtilat, nah, maka itu tidak ada masalah. Ada contoh lah itu, dan itu menjadi ijma para sahabat seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Salam. Kak Amel sudah terjawab ya. Sampun, matur nuwun nggih. Alhamdulillah, nggih, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Ustadz Salam. Maaf tadi belum sempat tanya kabar. Apa kabar Ustadz? Terlambat. Baik, baik, semuanya baik. Alhamdulillah baik semuanya. Ya. Semuanya baik. Ya. Sehat, walafiat, kabar semuanya. Ini. Ya silakan kalau ada barangkali lagi lewat Pantura jalan, silakan mampir ke Al Farauk di Brebes ya. Itu markas baru saya di Brebes ya. Di pinggir Pantura di Jalan Kota Baru ya. Itu tidak Baik, jauh Ustadz. dari pintu tol Brebes. Silakan kalau ada yang mampir. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik maupun Lailatul Qadar maupun di malam-malam yang lainnya. Oke, teman-teman, menginjak acara yang terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:10. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk akhwat Fillah sekalian yang telah bergabung pada kajian online pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga apa yang telah disampaikan Ustadz Salam ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Di penghujung acara kajian online ini, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC dan juga teman-teman dari DLC, mohon maaf barangkali ada kurangnya, ada salah-salah kata atau ada yang tidak berkenan, mungkin di kajian online berikutnya akan kami perbaiki lagi. Terima kasih banyak Ustadz, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz. Di hari Ahad ya Ustadz. Hai.